Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan tugas untuk anak kelas 8, mata pelajaran IPA, mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Adapun video yang akan Bapak tampilkan berisikan materi dan tugas prakteknya. Jadi Bapak harap kalian saksikan materinya dari awal sampai akhir agar nanti tugas prakteknya berjalan dengan lancar. Untuk materi, cukup bagus juga disaksikan anak kelas 8, kelas 9, atau tingkat atas karena banyak mencakup materi-materi mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Baik, sebelum kalian menyaksikan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen kehadirannya. Oke, mari kita sama-sama saksikan videonya. Tahukah kamu bahwa struktur organ dan jaringan tumbuhan dapat menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia? Apa saja teknologi yang telah dikembangkan? Ayo kita pelajari. 1. Panel surya. Pernahkah kamu melihat panel surya? Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Tahukah kamu bahwa mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan? 2. Sensor cahaya. Ketika kamu mengamati lampu penerangan jalan, beberapa lampu penerangan jalan tersebut ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam, dan mati sendiri saat menjelang pagi, tanpa harus dinyalakan dan dimatikan secara manual. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya, yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor dan sakelar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika terdapat cahaya, alat ini mampu menghantarkan listrik. Tahukah kamu bahwa mekanisme pada lampu penerangan yang dilengkapi sensor cahaya tersebut terinspirasi oleh mekanisme pada tumbuhan kaktus? 3. Lapisan pelindung dan pengkilap. Pernahkah kamu melihat tanaman talas, atau daun teratai? Ketika kamu melihat daun kedua tanaman tersebut, kamu pasti melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan air. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jika kamu melihat melalui mikroskop penampang melintang dari kedua daun tersebut, maka kamu akan melihat pada permukaan daun tersebut, terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau waks dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain, dan membuat daun tetap bersih. Tahukah kamu bahwa ilmuwan juga telah mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengkilap, dan lapisan anti-air, misalnya pada semir sepatu, lapisan pengkilap pada mobil atau perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. 4. Alat pemurnian air. Pernahkah kalian bermain ke danau, waduk, atau kolam? Apakah kamu melihat eceng gondok di tempat tersebut? Apakah kamu juga melihat bahwa perairan tersebut jernih? Pada umumnya perairan yang ditumbuhi eceng gondok kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Ketika kamu melihat akar eceng gondok, kamu akan melihat akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Apabila kamu mengamati membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin.
Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini air yang kotor dapat disaring, sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi.